اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم واسقط وأذن وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأسرف عبادك أشعث العرب والعجم وإمام طيبة والحرام وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وسفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده سربا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفقر الغني والقدر الجليل سادتنا وأئمتنا وموالنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nastaftihul jalsata mithla ma nawahu ahluna wa aslafuna wa aba'una as-salihun. Allahu yudkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Umma naqussu khususan ila muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri Al-Syaikh Al-Allamah Al-Fadil Ibn Qasim Al-Ghazzi ala matn Asy-Syaikh Abi Syuja' Allah yatarashahu birahmati wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah. Anna Allah al-Karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yu'allimuna at-ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yufidu ala qulubina ma afadahu ala qulubi ibadihi as-salihin. Anna Allah al-Karim yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin wa yaj'aluna min ibadihi al-muttaqin wa ala kulli niyatina as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa nastaghithu ala umuri dunya waddin.
فعلمنا علوما نافعة في الدين والدنيا والآخرة ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا أما بعد. Hadirin hadirat Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para jamaah Masjid Jami Riyadhus Shalihin, wabil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Jami Riyadhus Shalihin, para alim ulama, para asatidzah, tokoh masyarakat dan sepuh masyarakat sekitarnya, wabil khusus yang ikut hadir bersama-sama Bapak-bapak, saudara sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, semua yang hadir di tempat yang mulia ini pada waktu yang mulia pula. Insyaallah kita semua hamba Allah yang senantiasa dirahmati, diridhai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Terlebih dahulu tentunya kita bersyukur kepada Allah dengan rahmat-Nya, hidayah-Nya. Kembali malam hari ini kita dapat melanjutkan istiqamah mudawamah kita yang diawali dengan kewajiban kita melaksanakan ibadah sholatul maghrib berjamaah. Dengan penuh kenikmatan kita menjalankannya, rukuk dan sujud kita kepada Allah, dan dengan penuh keyakinan pula kita berlama-lama duduk di masjid, apalagi baitun min buyutillah, rumah dari rumah-rumah rahmat Allah itu, yatluna kitab Allah, yang dikaji, dibahas, dibacakan ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan satu sama lainnya saling mempelajarinya, saling memperdalam, saling membaguskan bacaan dan sebagainya. Maka kata Nabi SAW, illa hafathumul malaika, kecuali para malaikat ikut mengelilingi kita semuanya. Jadi kita semua ini dikelilingi oleh para malaikat, hamba-hamba suci, hamba Allah Subhanahu wa taala, yang sudah pasti mereka membawa rahmat dan keberkahan dari Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebar luaskan rahmat Allah. Bahkan bukan hanya orang yang duduk di masjid dan berkumpul itu, tetapi kepada orang sekitarnya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah, dan turunlah ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan qabalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin Bapak-bapak saudara sekalian, kita melanjutkan kajian kita dalam kajian ilmu fikih, melanjutkan dari sebelumnya yang masih di dalam bab air gitu ya, yang ada 4 macam bagian, dan dalam ini yang keempat. Kita mulai dari al-qismur rabi' ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qismur rabi'u ma'un najasun ay mutanajjisun wa huwa qismani ahaduhuma qalilun wa huwa alladhi hallat fihi najasatun taghayyara am la. Wal qismur rabi', bagian yang keempat, ma'un najasun. Jangan dibaca dimudhafkan, ini ma'un najasin bukan, tapi di sifat mausufkan, ma'un najasun. Bagian yang keempat adalah air najis. Ada air suci mensucikan, ada air suci tidak mensucikan ya, ada air mustakmal, ada air yang najis. Ini yang keempat, ada air najis. Padahal air itu hakikatnya tidak ada air najis, tetapi apabila air itu terkena najis, makanya di sini disebut ay mutanajjisun, air yang terkena najis. Padahal ya, selain daripada ya, air-air yang memang tercipta najis, air kencing misalnya, air-air itu ya tidak ada yang najis kecuali terkena najis, makanya namanya
Jadi sekali lagi Bapak-bapak saudara sekalian, kebiasaan bahasa kita itu kadang-kadang memang kurang tepat dengan sebutan ilmu fikihnya. Ya, kalau kita katakan baju saya najis, sarung saya najis, celana saya najis, itu kan kurang pas Pak ya. Nggak ada sarung, baju, celana najis, itu nggak ada. Terbuat dari apa kira-kira? Semua suci, tapi kadang-kadang terkena najis. Jadi ucapan yang benar, celana saya mutanajis, baju saya mutanajis. Kayaknya nggak dipakai ini Pak. Ya, ada orang bilang gitu ya, enaknya mah celana saya najis nih, nggak bisa sholat. Itu yang umum ya, tapi maksudnya paham, terkena najis maksudnya. Wa huwa qismani, yaitu ada dua macam. Air najis itu terbagi menjadi dua macam. Ahaduha qalilun, salah satunya adalah air sedikit. Ada air sedikit dan mutanajis, najis dia. Bagaimana air sedikit yang bisa najis, yang tadinya suci? Wa huwa alladhi halat fihi najasatun. Wa huwa, dan dia itu alladhi halat, yang terkena atau jatuh ke dalamnya, bercampur fihi, di dalamnya, najasatun, najis. Ya, air sedikit kena najis. Taghayyara, apakah berubah warnanya, sifatnya, amla atau tidak? Pokoknya kalau air sedikit kemasukan najis, mutanajis sudah itu dia. Gak bisa suci lagi dia. Kalau mensucikan nggak bisa, ya diapakan saja sudah nggak bisa karena air sedikit. Ya seperti penjelasan sebelumnya, kalau mau dia menjadi suci lagi, ya tambahin terus yang banyak sampai mengalir. Sekian banyaknya menjadi air mengalir, ya akhirnya menjadi suci. Wa huwa, adapun dia, artinya wal hal annahu, pokoknya bahwasanya air itu ma'un dunal qullataini. Yang dimaksud dengan air sedikit itu air yang kurang dari 2 kula. Ya, air ma'un dunal qullataini, air yang kurang dari 2 kula. Ya, kita maklum penjelasan yang pertemuan yang sebelumnya, sepertinya kalau tidak salah saya sudah membahasnya tentang air 2 kula itu Pak. Ya, ada beberapa pendapatnya. Air 2 kula itu sebenarnya, kula itu kalau bahasa kitanya barangkali lebih kepada volume, barangkali ukuran volume. Jadi ukuran 2 kula, volume air 2 kula itu kalau dalam sebuah kitab At-Taqriratus Shadidah, Al-Habib Hasan bin Ahmad itu menyebutkan kurang lebih 217 liter. Ya, 217 liter. Tapi kalau beberapa ulama pendapat beda-beda. Kalau Dr. Syekh Wahbah Zuhairi, Dr. Syekh Wahbah Zuhairi, muallif kitab Fiqhul Islam, Fiqhul Islami, Al-Fiqhul Islami, itu menyebutkan kurang lebih 270 liter. Ya, amannya 300 liter lah ya. Jadi 270 liter. Ya, adapun ya di dalam penjelasan 2 kulanya nanti itu ada ya, di bawah itu tentang 2 kula. Di dalam fikihnya, bahasanya, bahasa fikihnya, wa kullatani khamsumi'at ritrin dan seterusnya. Wa yustasna min hadzal qismi, wa yustasna, dan dikecualikan min hadzal qismi, dari bagian ini. Jadi bagian air sedikit yang terkena najis menjadi najis itu akan dikecualikan. Dia tidak akan najis air sedikit itu sekalipun terkena najis. Bagaimana itu? Al-mayyitah, ada al-mayyitah itu bacanya ada 2, bisa mayyitah, bisa mayyitah. Kalau ditakhfifkan itu mayyitah, ya-nya sukun, sama maknanya tidak berubah. Ini cara membacanya Pak. Cuman ini akan berpengaruh kepada bacaan-bacaan yang lain. Nah, tapi kalau dithiqalkan itu mayyitah. Ya.
Ini mumpung ingat, keluar sedikit dari bahasan ini. Saya suka mendengar orang membaca tasdid ya dan kasrahnya itu suka hilang, Pak. Misalnya orang mengatakan sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina, padahal sayyi, yi ada kasrahnya. Ini kadang-kadang orang membaca sayyidina. Orang selawat ya dalam tahiyat misalnya, Allahumma sholli, saya anak-anak yang suka dengar itu. Allahumma sholli ala sayyidina. Bukan sayyidina, bukan sayyi. Iya, jadi wa idza huyitum, bukan huyitum. Itu ayat Quran. Apalagi thayyibat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyi. Y-nya yang jelas. Thayyibatu. Jangan thayyibat. Kalau thayyibat itu kan kalau latinnya T H A I. Thayy. Iya kan? Padahal T H A Y-nya ada dua. Kalau ditulis Latin kan begitu kan? Baru I. Thayyi. Jadi diayun dulu baru baca itu ya-nya. Namanya tasdid atau huruf double ya. Syiddah. Ya. Ini Allahumma sholli ala sayyidina, ini yang bagus ya. Nah ini kepada bacaan al-mayyit itu. Jadi bagaimana air? Kembali kepada air. Air sedikit yang tidak najis tapi terkena najis dia. Al-mayyitah, kena bangkai. Bangkai, mayyitah. Allati la damalaha, tapi bangkainya ini bangkai yang tidak ada darahnya, atau darahnya itu sedikit tidak sampai mengalir. La damalaha sa'ilun inda qatliha, ketika dimatikan itu bangkai, itu binatang. Au wasyaqqa udwin minha, au syaqqa udwin minha, atau dibelah badannya binatang itu ya, dibelah udwin minha, itu tidak ada darah yang mengalir. Maka bangkainya kalau masuk ke dalam air yang sedikit itu tidak dihitung najis, Pak. Cuman hukumnya saja yang tidak najis ya. Dia kata diminum terpaksa ya boleh, nggak najis. Dipakai wudhu pun yang masih bisa, mencuci suatu yang bisa. Tapi ya Allah, misalnya apa yang tidak? Nanti ada contoh-contohnya ini. Ya, ketubah. Ada contohnya itu, kan dubab, seperti lalat. Dubab itu biasanya diartikan lalat. Tapi illam tutra fihi walam taghayyirhu. Illam tutra, bacanya tutra, jika tidak memang sengaja dimasukkan. Tapi kalau kita bawa bangkai itu mudah dimasukkan, ya nggak bisa, Pak. Masa iya iseng banget. Ngapain ada air sedikit dimasukin bangkai? Ya nggak bisa kalau begitu, Pak. Tapi ini namanya tulqa. Apa namanya? Dari itu ya al-maitah ya. Dia memang masuk ke dalamnya. Kan ada binatang begitu masuk ke air itu mati sendiri di air itu. Betul? Iya ya kayak begitu ya. Nah, kemudian kalau dalam syarahnya di sini dalam Al-Bajuri, al-muradu al-ma'ruf bihil ma'ruf aw ma yashmal nahl, seperti an-nahl. Nahl itu lebah, bangkai lebah. Wan namal semut. Wal quml itu kutuk rambut. Kutuk macam-macam. Tapi al-qumlah itu kutuk rambut. Andai kata itu terkena air, kemudian bangkainya itu tidak mengapa. Ada yang lebih besar. Kalau di sini bakku itu serangga. Serangga itu macam-macam ya. Iya, kecoa itu termasuk serangga bukan? Iya. Ada darahnya enggak kecoa? Enggak ada kan? Iya, Pak. Iya, masih termasuk di sini, Pak. Wa mithluhu, yang sesamanya. Bahkan al-khunfas itu atau khanfas itu kumbang. Seperti kumbang-kumbang.
Itu nggak ada darahnya yang mengalir itu. Jadi itu bangkainya dimaaf itu ketika bercampur air. Al-aqrab, al-aqrabu, kalajengking. Kalajengking itu kalak ya, kalajengking itu juga nggak berdarah, dia nggak ada darahnya. Wasahal, wah ini kalau sahali itu mungkin ada yang kecil barangkali, yang masih kecil gitu ya. Kalau arti sebenarnya sahal itu kadal. Kadal, masa dia kadal, bangkainya bayangkan. Kadal kan agak gede ya. Ya, bahkan ada wal baragith. Kalau baragith ini kutu-kutu selain kutu yang rambut itu. Ya, ini dibahas di sini. Al-wazhu. Wazhu itu ada dua macam. Bitahri, jadi ada wazhu yang bergerak-gerak, yang apa ya, cicak. Wazhu. Tapi ada lagi gedenya itu namanya al-kathir, al-kabir, yusama samun abras. Samun abras itu apa Pak? Gedenya cicak itu apa? Tokek. Tokek ya. Iya, tokek. Ini dibahas di sini Pak. Ya. Nah itu semua itu dan semacamnya, pokoknya ukurannya tidak ada darah yang mengalir. Makanya kalau kita ada nyamuk dikeplak itu mati, ya bangkainya asal jangan sengaja dimasukkan ke air gitu ya. Asal sengaja kita bawa sholat. Kalau masih ada sisanya itu, ada darahnya, nggak masalah. Darah memang najis tapi dimaaf. Ma'fuan anhu, karena memang dia termasuk sedikit dan tidak mengalir. Sekalipun tidak selamanya najis yang sedikit itu dimaaf, tergantung apa dulu. Nah, kayak kencing misalnya sedikit ya tetap aja najis ya. Ya. Wattuba, ya di sini di dalam syarahnya ini karena di sini menyebutnya dubab, contohnya itu lalat. Ini lalat ini dibahas Pak. Ya saya hanya membaca kitabnya ya, membahas di kitabnya Pak. Jadi apa lalat itu? Ya, Masya Allah kita dengan tentang lalat ya. Mari kita lihat ya, para ulama ketika membahas tentang bahasan dengan ilmu, dengan kedalaman ilmu mereka yang bahkan berdasarkan hadis. Ya. Wattubabu, adapun kalimat dubab murakkabun min dabba'at, dabba'at ya. Dab'ab itu, dab'abun berarti bacanya dab'ab. Dab'ab itu lalat itu aytorada roja'a. Lalat kalau diusir datang lagi. Makanya dinamakan lalat Pak. Bahasa kitanya saya kurang tahu Pak. Kenapa dinamakan lalat itu, apa itu sebabnya? Ada sejarahnya, orang bisa menyebut itu apa? Nah kalau dalam bahasa Arabnya dubab itu kenapa dibilangkan lalat itu kok disebut dubab dalam bahasa Arabnya? Karena dia dab'ab. Dia toroda roja. Lalat coba diusir datang lagi nggak dia? Karena dia diusir sampai kayak apa? Kadang-kadang dikasih kipas bergerak dia supaya dia tidak datang lagi. Ya, tetap aja dia datang lagi dia. Itu namanya dubab. Li'annahu kullama tala daraja wa la ya'ish akthar min 40 yawman. Nah ini yang saya baru ini saya kebaca, baru paham. Ini antara Bapak Saudara sekalian barangkali sudah ada yang paham begini. Jadi sampai diketahui dengan penelitian kitab ini bahwa lalat itu tidak akan lebih umurnya dari 40 hari. Ada yang sudah mengadakan penelitian begini Pak? Ada. Kalau ada yang demikian ini profesor meneliti tentang lalat. Dia tidak hidup kecuali aktsara min 40 yauma. 40 hari paling banyak hidupnya lalat itu. Begitu dibahas di sini. Ya jangan terus kita memang itu bahasan penting apanya gitu. Ya kita melihat Rasulullah ya Allah, ya betapa kitab itu ya, ilmu fikih sampai sedemikian dibahasnya. Ya. Wa kana la yaqau ala jasadihi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi lalat itu sekalipun diusir, balik lagi, diusir, balik lagi, diusir, balik lagi, apa istimewanya?
kalau kepada Nabi itu lalat, santun, itu sopan, nggak mau hinggap di tubuh Nabi. Ya, la yaqau ala jasadihi sallallahu alaihi wasallam, nggak mau hinggap di badan Nabi, wala ala thiyabi, kepakaiannya saja tidak mau, Pak. Ya sebenarnya bukan soal lalatnya tapi nabinya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia biasa tapi luar biasa. Sudah banyak kita dengar kajiannya di maulid-maulid. Ini salah satunya menyambung, Pak. Lalat saja ya. Tubabatun abadan fi jismihil hasanil ya, wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asa wa la yura athru bawlin minhu fi alani kafahu qad alata qauman idza jalasu wala tubabatun abadan fi jismihil hasani. Tapi dubabatun abadan, lalat selama-lamanya tidak mau hinggap di badan Nabi, di pakaian Nabi. Padahal kalau kita diusir balik lagi, Pak. Kalau kita diusir balik lagi. Tapi kepada Nabi tidak. Ya. Wala ala thiyabihi wa huwa ajhalul khalqi. Dan dia itu adalah paling bodohnya makhluk. Ya, makanya Abu Jahal itu disebutnya Abu Jahal, sebenarnya kan bukan nama aslinya itu. Karena Abu Jahal itu sifatnya seperti lalat itu. Begitu diceritakan. Apa itu? Li'annahu yalqa nafsahu ala ma fihi halaku. Lalat itu biasa yang dilakukan itu dia selalu mencari tempat-tempat yang membahayakan dirinya. Yaitu lalat, Pak. Ya, dia cari ke tempat-tempat yang kotor dan sebagainya, itu membahayakan dirinya, tapi itu dicari. Itulah Abu Jahal. Abu Jahal itu begitu. Yang dilakukan itu yang merusak dirinya, Makanya kalau ada orang sekarang begitu, Pak, yang dilakukan itu pasti merusak dirinya. Itu turunan Abu Jahal dia. Ada nggak kira-kira ini? Jadi yang dilakukan itu yang pasti merusak dirinya, tapi dilakukan. Allah ya. Padahal mestinya kalau seperti kita kan yang menyelamatkan diri yang kita lakukan. Ya. Wasmuhu Abu Hamzah. Namanya Abu Hamzah. Abu Jahal itu aslinya Abu Hamzah. Tapi karena perbuatan semacam itu ya terkenal dengan Abu Jahal akhirnya. Ya. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yasubbu burhuthan. Faqala la tasubbuhu fa innahu ayqadha nabiyyan li salatil fajri. Masih ini tentang burhus, tentang lalat, tentang binatang-binatang yang suka mengganggu itu. Suatu saat dalam suatu riwayat ruwiya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang mencaci maki lalat atau burhus ini serangga. Ya, dengan gangguan serangga itu dia mencaci maki. Ya, lalat itu apa? Mencaci maki itu serangga itu. Nabi bersabda, la tasubbuh, jangan dicaci maki begitu. Larang oleh Nabi. Fa innahu ayqadha nabiyyan li salatil fajr. Bisa jadi dia membangunkan siapapun orang termasuk Nabi ya untuk sholat subuh. Ya Allah, mungkin sekarang sudah tidak terjadi lagi begitu. Tapi kan banyak itu orang itu bangun dari tidur gara-gara diganggu oleh binatang-binatang begitu, Pak. Pernah tidak kita merasakan itu tidur terganggu oleh nyamuk, akhirnya nggak bisa tidur, betul? Iya. Tapi kalau dibangunkan subuh, ya berarti dia masih punya jasa juga, Pak. Ya, akhirnya nggak bisa tidur. Banyak nyamuk, gak bisa tidur, tahajud aja dah. Makanya kata Nabi jangan hanya mencaci maki dia. Kalau diganggu bangun, apalagi melakukan sholat.
dia berada di tempat-tempat yang gelap. Walahu anyabun, dia itu punya gigi, ya'udhu biha, yang memang bisa menggigit. Wa khurtumun yamussu biha, alat itu punya khurtum, apa? Belalai, bukan belalai, apa namanya? Ujungnya yang nyedot-nyedot itu, apa disebutnya dia itu namanya? Ya khurtum gitu ya. Wal qummal, ada kutuk-kutuk itu ya tawalladu minal arqi wal wasah, dia akan lahir dari keringat-keringat dan kotoran di tubuh kita. Wa minal hayawan alladhi inatuhu akbaru min dhukuri, sampai dalam penelitiannya hewan-hewan semacam itu perempuannya lebih banyak dari laki-lakinya. Oh ya Allah, kok bisa sampai ke situ penelitiannya ini Pak? Masa lalat itu banyakkan perempuannya, banyakkan betinanya daripada jantannya. Hah? Ada nggak yang pernah mengadakan penelitian begini Pak? Gimana caranya? Allah ya Rabb. Nah ini kan ulama ini Pak, bisa membahas semacam itu ya. Wa min tabihi an yakuna fil ahmari ahmar wa fil aswadi aswad wa fil abyadi abyad. Ada memang serangga-serangga yang tergantung warna. Kalau dia berada di warna merah jadi warna merah, hitam jadi hitam dan seterusnya. Kalau yang kita tahu itu ya itu apa namanya? Bunglon ya, yang bunglon gitu ya. Baik, ini hanya di dalam syaratnya dibahas semacam itu. Baik, mari kita lanjutkan. Wa kadza an-najasatul lati la yudrikuha tarfu. Demikian pula najis alladzi la yudrikuha tarf, yang tidak dapat dijangkau dengan penglihatan kita. Likullin minhuma la yanjus, sebagian atau setiap dari keduanya itu tidak dapat menajiskan al-ma'i, benda-benda cair. Benda-benda cair yang enggak najis itu terkena itu. Ada kadang-kadang najis memang tapi tidak terlihat Pak. Makanya kalau ada angin meniup tanah kering, apa namanya itu Pak? Itu bakaran, debu, bis bakaran, ya Pak, itu kan jadi debu kan. Kemudian dengan angin dia berterbangan, dan kita pegang makanan, ya nyebu makanan kita Pak, tidak masalah, tidak ada. Ya, asal jangan sengaja memang dimasukkan ke situ Pak. Sekarang kalau ada makan makanan yang makan itu ada gula dan sebagainya, itu kan gampang sekali kena kotoran debu. Ada angin. Sementara debu apa? Debu najis. Kenapa debu najis? Debu kotoran kuda misalnya, betul. Udah tumpukan sapi, kambing, udah dibakar, jadi debu-debu. Ya sudah gampang sekali dia terbang dia. Ya kalau di kita kayaknya nggak ketemu begitu di sekitar kita di kampung-kampung. Ya, nah ini ada hukumnya yang semacam ini. Wa yustathna aydan, dan dikecualikan pula suwarun madhkuratun fil mabsutat, contoh-contoh yang tersebut di dalam kitab-kitab yang lebih panjang pembahasannya. Ya, maksudnya seperti dalam kitab syarah tadi itu tidak dibahas dalam kitab Fathul Qaridnya, tapi dibahas dalam kitab syarahnya, yakni Al-Baijuri. Wa istasna aidan suwarun madhkuratan fil mabsutat. Sekarang selanjutnya wa asyara lil qitmi tsani. Saya ingin bab ini habis karena tinggal sedikit supaya akan datang bisa pindah kepada bab berikutnya. Wa asyara lil qismi tsani, dan musannif kitab ini, penyusun kitab ini berisyarat menjelaskan kepada bagian yang kedua. Karena di dalam bagian air yang keempat ini ada dua bagian. Pertama tadi sudah dibahas. Sekarang yang kedua, minal qismi rabi, dari bagian yang keempat, biqaulihi, dengan perkataan musannif, au kana katsiran, atau adanya air ini bukan air sedikit tapi air banyak. Tadi yang dibahas itu air sedikit. Air sedikit kena najis jadi najis, kecuali itu tadi. Tapi kalau banyak, qullataini, mencapai 2 qullah, fa'aktsara, maka lebih banyak dari 2 qullah, faghayyar atau fataghayyara, kemudian dia berubah sebab
terkena najis tadi, yasiran baik berubahnya sedikit, au katsiran atau memang banyak, nah itu jadi najis Pak. Jadi air banyak 2 kula kecemplung najis, dia akan najis kalau berubah. Kalau berubah, mungkin nggak berubah warnanya tapi baunya, bau nggak berubah tapi warnanya, warna bau nggak berubah rasanya. Wah, salah satu daripada sifatnya itu berubah jadi najis itu. Jangankan banyak berubahnya, ya siapa sedikit bisa najis. Begitu maksudnya di sini. Ya, bahasan sonnif hadal kitab. Wal qullatani, adapun dimaksud 2 qullah yang sudah dibahas tadi, khamsumi'ati ritlin, yaitu Baghdadiyin 500 rital Baghdad. Jadi ulama-ulama Baghdad itu mengukurnya 500 rital. Rital Pak, bukan liter. Kalau liter itu kita. Rital, ritlun. Ya, 500 rital. Takriban fil ashab, ya lebih dekat kepada kebenarannya. Ya, fihi ma. Waritrul Baghdadi, adapun rital Baghdad ini inda Nawawi, menurut Imam Nawawi, mi'atun wa thamaniyatun wa ishruna dirhaman, yaitu 128 dirham. Bingung kita kalau begitu mengukurnya kayak berapa ya? Enaknya pokoknya liter aja kalau kita ya. Ya, wa arba'atu asba'i dirhamin, dan 4/7. Ya, hanya 4/7 di sini ya. Kalau Imam Nawawi begitu dirham. Wa taraka musannif qisman khamisan. Ya, ini berikutnya ini. Jadi 2 bulan itu, kalau Baghdadnya semacam itu, bahkan ada ukuran Mesir, ada ukuran Baghdad, begitu dalam kitab-kitab dibahas. Ukuran Mesir itu lebih banyak, Baghdad itu lebih, ukuran Mesir itu lebih sedikit, Baghdad itu lebih banyak. Kalau ukuran Mesir itu kira-kira 470 sekian, kurang dari 500 dari tahun. Ya, tapi kalau Baghdadi, nah, di sini katakan khamsu mi'atin itu ya. Wa tarakal musannifu, dan musannif kitab ini meninggalkan qisman khamisan, pembahasan bagian yang kelima. Yang kelima tidak membahasnya, tapi beliau masih mengatakan wa huwal ma'ul mutahhirul haram, yaitu air yang disucikan, air suci tapi haram dipakainya. Kalau tidak salah saya sudah pernah menyebutnya sebelumnya ya. Dan ini bahasan kitabnya Pak. Jadi ada lagi yang kelima. Air apa? Air suci dan mensucikan, tapi haram dipakai. Nggak boleh dipakai itu. Ya, kalau wudu mau dipakai wudunya sah, tapi dosa. Ya, untuk apa kita melakukan begitu? Sah wudunya, bisa sholat, tapi dapat dosa. Ya, itu air. Bima'in maksud, seperti orang wudu dengan air dapat gosok. Gosok itu sama dengan mencuri. Wudu pakai air hasil mencuri, sah nggak wudunya? Ya sah, orang syarat rukunnya cukup. Cuma haram, wudunya jadi wudu haram. Atau au musabbalil masyrab, atau air musabbal. Kayaknya nggak pernah ada di sekitar kita ya. Di mana nggak pernah ada? Di mana? Biasanya tempat-tempat ziarah, keramat itu di mana-mana itu biasanya suka ada itu. Atau mungkin di kampung-kampung, di perjalanan jauh, atau mungkin di negara kita saja yang seperti itu Pak. Mungkin di sekitar kita di mana-mana mesti ada ya. Ya, kalau pernah ya, saya sering lewat, sering saya menggunakan itu di Sunan Ampel, Surabaya. Karena saya kalau pulang berangkat ke sini itu sering mampir di sana, itu ada yang ke sana ya. Itu di Ampel itu banyak itu gentong apa namanya? Ya, gentong itu. Ya, pempayan itu dikasih bacaan khusus minum. Itu namanya musabbal, lisyur. Air wakaf khusus minum. Jangan dibuat wudu. Sekalipun
sedang tidak ada air lain kecuali air adanya musabbal. Nggak boleh dipakai wudhu. Air sekarang lagi kering, ini nggak ada air sama sekali, kita mau sholat, ini ada air, nggak bisa. Kenapa? Air itu diwakafkan untuk minum. Wudhu ada gantinya, nggak ada air, bisa tayamum dengan debu, dengan tanah. Wudhu mandi wajib bisa sah. Lah kalau minum apa bisa diganti dengan debu? Kan nggak bisa. Nah, tetap saja makanya dia tetap diharamkan. Itu musabbal. Apalagi air dari hasil curian ya. Nyuri, jangan kita mau wudhu bisa sebenarnya. Nanti kadang-kadang suka begini masalahnya Pak. Gampang itu gini. Ini sebenarnya ada air ini di tetangga ada. Padahal orangnya lagi nggak ada. Mau sholat pakai aja dulu dah. Entar izinnya. Ya begitu izin memang dikasih sih ya iya, tapi pada saat itu kita akan tetap saja namanya paling tidak maksud. Kalau dia tidak dihitung mencuri, paling tidak maksud. Apa maksud itu? Meminjam tidak izin. Hah? Kalau kita langsung turun dari sini langsung pakai sandal, nggak pakai izin, itu gosok itu namanya. Tetap aja disalahkan, nggak boleh ya. Maksud air yang semacam itu. Kemudian alhasil kesimpulan akhirnya, annal ma dalam syarahnya ya, ini sudah selesai ya, dalam bab ini sudah selesai, di dalam syarahnya masih dibahas. Walhasil pokoknya annal ma ta'talihil ahkamul khamsah, tentang air ini 5 hukum itu berlaku semua kepada air. Kan ada hukum wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Betul, ada 5 hukum itu berlaku kepada air. Fayajibu isti'maluhu fil fardhi. Ada air memang wajib dipakainya karena memang wajib fil fardhi, fardu wajib hukumnya. Ya seperti tadi, memang air itu untuk berwudu, untuk mandi wajib, berarti nggak sah kecuali pakai air. Ya berarti pakai airnya itu wajib. Wa yundabu isti'maluhu, ada lagi yang memang sunnah dipakainya, mandi-mandi Jumat dan mandi-mandi sunnah. Ya fil nafli pada hal-hal sunnah. Wa yasrumu wa yahrumu atau wa yuhramu isti'malul mawsub wal musabbal. Ada lagi air yang haram. Wal makruh, ada lagi memang dimakruhkan. Seperti air terkena panas matahari musyammas. Wa yakunu khilaful aula. Ada lagi yang memang khilaful aula, yang perselisihan yang utama. Apa itu? Zam-zam sampai mensucikan najis. Itu sudah jangan Pak. Zam-zam itu jangan sampai digunakan untuk mensucikan najis. Ada najis disiram dengan air zam-zam itu jangan. Cebok ke air zam-zam itu jangan. Ya Allah ya Rabbana. Ya kalaupun di rumah Bapak Ibu banyak zam-zam, jangan dipakai cebok ya. Ya jangan sampai. Tapi kalau wudu, mandi masih bisa. Baik. Yang saya cukupkan sekian. Bab air ini sudah selesai. Kamu taharah ya. Kita akan memasuki bab berikutnya itu fi dzikri syai'in minal a'yanil mutanajjisah. Ya, masih dalam bab najis juga sih. Wallahu a'lam bishawab. Sekian. Ini sudah masuk Isya ya. Jadi mohon maaf karena tangguh tidak memberikan waktu untuk bertanya. Tapi kalau ada yang merasa sangat penting, mohon ya silakan nanti pada Isya ya. Dan saya pun juga ingin menyampaikan bahwa saya pernah menyampaikan kepada Bapak Saudara sekalian tentang permohonan sedekah jariyah untuk pembangunan pesantren kami, dan sudah banyak yang sampai, yang terkirim, dan pada tanggal 28 Oktober kemarin itu sudah dilakukan pengecorannya. Sudah selesai dari pagi sampai jam 11 malam. Lembur mereka itu alhamdulillah selesai pengecornya. Nah, jadi yang untuk berikutnya ini tentang keramik yang disampaikan, insyaallah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sedekah jariyah yang Allah memberikan pahala
menggantinya dengan rezeki yang lebih besar, lebih barakah. Amin. Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una ya arhamar rahimin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.